Jadi kita langsung lanjut aja. Kita lihat Bitcoin sekarang di 86.455. Ini membosankan bro Bitcoin. Iya. Gimana ini? Membosankan tapi lebih baik bosan bro daripada kehilangan ya. Udah mulai lagi Iya, dia. karena Bitcoin masih belum kehilangan bullish trend-nya. Oh. Kalau kita lihat dari weekly chart Kalau Ethereum apa? Hilang apa? udah Udah nggak bisa naik lagi dia. hilang jiwanya mungkin. Jiwanya hilang. Jiwanya udah menghilang. Tapi kalau Bitcoin kita coba lihat ya weekly chart-nya dan kita pasang ya satu indikator yang penting. Yaitu adalah 50 SMA ya, Simple Moving Average. Yang mana ini selalu Bukan SMA itu bro. enggak, Bukan. karena Simple moving average. iya, tapi enggak SMP. Oh bukan SMP. Masih mending SMA ya. Iya. Karena ini apa? Kalau kita lihat Bitcoin, Iya. setiap kali weekly chartnya ini bersentuhan, saya bilangnya bersinggungan ya dengan Bersentuhan. benar bersentuhan. Tapi ini selalu ada yang namanya bounce ya di sini. Memang ini pun juga membosankan kalau kita ngomong September 2023 ya. Dekat 50 SMA di weekly chart ya. Dia butuh waktu ya waktu itu untuk naik ya. 56 hari. Terus sama juga ya waktu di Juli ya 2024 sempat di 50.000 ya waktu itu. Dia butuh waktu juga 119 hari sebelum move. Nah, sekarang kita dapat ya rejection yang kuat di area 78.000 dan dia bounce di sini. Jadi harusnya di sini kita masih membosankan dulu ya sebelum kita kembali mengalami kenaikan. Saya masih percaya lagi nih ya akan ya ada move ya seperti ini dan nah seperti ini ya untuk akhir tahun ini. Jadi sampai saat itu tiba ya kita tinggal bisa beli dan berdoa, apalagi bro? Beli dan Berdoa. berdoa. Benar. Yes. Dan teman-teman gini loh, kita tuh ngajarin kalian kripto, ngajarin kita financial market, itu kita tuh apa ya? Kita actually aset agnostik, kita cuma cari yang memang bisa kasih kita return paling tinggi. Dan menurut kita di cycle ini ya Bitcoin akan still melakukan higher high ya bro ya, Iya. nanti di pertengahan tahun. Karena gini kan, apa orang ngomongin saham digebukin, kripto pun juga nggak Digebukin. senaik 2021. Betul. Tapi kalau kita lihat chartnya gold, like kalian ini kalah trading sama mak kalian sendiri. Betul. Ya. Kita gold per detik ini all time high lagi ya di 3.000 ini 5 US tahun, dollar per ounce. 5 tahun terbaik bro, selama mungkin 20 tahun dari aset ini. Ya. Kita lihat kalau tarik panjang 20 tahun ini 5 tahun terbaik ya. Yes. Jadi gold itu kalau kalian lihat beritanya, kita juga ada satu teman yang dia nggak suka ribet. Jadi waktu kayak ngobrol-ngobrol kan, ada yang beli saham turun 35%. Gua kripto juga overall porto dari Januari turun sekitar 20%. Nah orang ini yang pegang gold, dia cuma bener-bener tabungnya emas batangan bro. Ya. Dia outperform semuanya. Jadi kayak dia bilang kayak gua nggak relate gitu. Gua nggak relate sama kalian ngomongin lu rugi di saham, lu rugi di kripto, gua nggak relate. Karena kadang ada di kondisi makro tertentu yang di saat gold naik, tapi gold rally ini membuat gue sedikit agak takut karena berarti gold rally, gold itu kan market cap 20 triliun Ya, lebih. berarti keadaan moneternya lagi nggak Yes. baik-baik aja kan. Dan berarti yang beliin gold dalam jumlah besar itu tidak mungkin individu, tapi ini pasti gerakan yang dipicu oleh bank-bank sentral besar. Setuju. Nah dari gerakan yang dipicu oleh bank-bank sentral besar ini, problemnya adalah apa? Berarti kondisi moneter sekarang sedang tidak baik-baik aja bro. Berarti Cina tahu ekonomi lagi melemah. US pun tahu, makanya mereka hoardingnya. Sebenarnya hoarding paling besar Cina bro. Cina yang buy up all the gold, jadi makan naik. Ya. Ini tuh selalu mirip, tiap kali gold naik itu biasa ada krisis berkepanjangan, itu yang gue Atau gak perang. suka. Atau perang. Iya. Ya, Karena kita gak mau berharap perang kan? iya, kita pun juga harus memang belajar dari orang yang lebih pinter ya. Iya. Kalau kita lihat juga one of China darling juga ya, Ray Dalio kan udah ini ya. Bridgewater udah convert ya most of the asset di Gold. Desember 2024 semua ke gold ya. Iya. Kita udah Ray pernah Dalio bahas ya bilang, di margin call invest in sebelum-sebelumnya. gold and Bitcoin ya, rather than debt asset. Iya. Bahkan Ray Dalio nggak ngomong equity ya di sini, nggak ngomong properti, tapi masih ada ya ngomong Bitcoinnya di sini. Karena kalau kita ngomong ya Bitcoin is digital gold ya, dimana Desember 2024 ya, ya itu lumayan lah ya di sini ya di bottom ya, short term bottom ya, dan ya udah naik 19% loh ya gold dari Ray Dalio bikin call ya. Karena kita yakin juga ya pasti dia akumulasinya juga jauh lebih lama. Dan kalau kita bandingin ya mungkin chartnya Bitcoin dengan gold,
Karena Bitcoin pun juga kita bilang nggak bisa di-fade juga ya. Bitcoin kan juga emas digital. Ya. Betul. Dan dengan recognition yang dimiliki ya oleh Bitcoin saat ini, ya memang nggak apple to apple ya. Tapi kalau kita bandingin Bitcoin dengan gold, ya mungkin lebih ke ini ya, apple to orange ya. Yeah. Karena nggak ini apa. Nah, Bitcoin pun juga kalah ya. Kalau kita lihat per 1 Januari 2025 ya, Bitcoin ini drop ya 15,5%, Yes. ya, lebih bahkan Sedangkan gold 17%. Sedangkan di titik yang sama, gold ini naik 7,79%. Jadi semua liquidity ya being stuck to gold ya. Mungkin kita lihat ya weekly chartnya ya. Dan nah ini tambah jelas. Plus mungkin satu tambahan kita lihat S&P ya. S&P mungkin kita kasih warna merah ya. Masih agak di mirip sini. pergerakannya sama Bitcoin yang kita lihat. Nah, S&P sama kayak Bitcoin. Jadi di tahun 2025 ini satu aset yang outperform every single thing Gold. itu gold. Ya. Ya, S&P turun, oke, emang nggak sekencang Bitcoin turun 5%, Bitcoin turun 15%, ya. Karena itu jauh lebih volatile dari equity, tapi gold ini naik 11%. Jadi ya congratulations ya buat teman-teman yang ya mungkin saya rasa kayak milenial kayak nggak ada yang invest di gold ya. Orang-orang tua ya. Orang-orang tua. Kayak emak Boomer. gue ya. Emak gue outperform gue. Karena dia dari duit yang gue kasih dia beliin gold. Bener. Jadi gue karena outperform sama emak gue sendiri. Kalau nonton. Keren. Iya. Tapi Gue kalah loh. Kalah gue. satu hal ya yang harus kita ambil pelajarannya. Kenapa misalkan orang-orang tua kita bisa invest di gold? Kalau mereka ditanya apakah mereka bakal tahu gold naik tahun Enggak. ini? Jawabannya enggak. Tapi kenapa mereka invest itu? Karena mereka pasti jawabannya satu. Ya karena saya udah beli itu bertahun-tahun yang lalu. Udah tahu, udah kenal. Udah. Itu namanya Lindy effect. Iya. Semakin lama sesuatu aset, kemungkinan kedepannya banyak yang lebih beli itu lebih banyak. Itu Lindy effect namanya. Ya jadi ya nggak bisa kita salahin juga ya. Karena ya kalau kita ngomong ya buku Psychology of Money itu juga menjelaskan bro. Kita nggak bisa ngerubah behavior seseorang yang tahu itu udah cukup lama ya. Karena mungkin kalau kita jelasin ke orang umur 40-an, ke om saya, ya mereka taunya investnya mungkin saham. Iya. Masih nggak mau ke Bitcoin, ke kripto nggak mau. Karena ya mereka kayaknya di era 2000 awal karena itu. Betul. Ya, sama juga nanti Yang anak kita properti mungkin juga sama. anak kita mungkin juga ntar Beda punya lagi. beda lagi ya. Iya. Jadi